Nah, hari ini kita akan melaksanakan doa bersama dengan Bapak Ustadz Slamet Nur Anum nanti pada akhirnya ya. Beliau ini nanti akan memberikan kita ya semuanya khususnya untuk anak-anak siswa kelas 12 dan juga untuk kita semua training motivasi ya. Training motivasi seperti apakah nanti dalam menghadapi ujian itu seperti apa, bagaimana tips dan triknya, ya doanya seperti apa nanti akan oleh Pak Ustadz Slamet Nur Anum. Halo Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang, sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ada doa bersama Pak Ustadz ya. Teman-teman anak-anak kelas 12, adik-adik kita semua akan menghadapi ujian nanti Pak Ustadz di tanggal 23 April untuk yang jalur tes tertulis UTBK. Mudah-mudahan Amin. hasilnya juga bisa sesuai dengan harapan dan untuk yang dinyatakan belum rezekinya di jalur rapot mungkin nanti tetap termotivasi untuk mengikuti jalur UTBK di tanggal 23 April nanti Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, baik, yang menjawab salam saya doakan semoga semuanya adik-adikku sekalian bisa lulus ke PTN semuanya. Amin. Baik, yang menjawab salam yang sedang susah hilang susahnya. Amin. Yang sedang galau hilang galaunya. Amin. Yang sedang sakit kepala, jangan hilang kepalanya. Baik, salam ada 3. 1, salam wajib dijawab. 2, tak perlu dijawab. 3, kita tidak mau mendengar jawabannya. 1, salam wajib dijawab. Contoh, salam saya kepada saudara-saudariku sekalian. Yang kedua, salam tidak perlu dijawab. Salam orang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada yang jawab. Yang ketiga, salam kita tidak mau mendengarkan jawabannya. Salam kita kepada penghuni kuburan. Jadi kalau kita lewat kuburan, sunnah mengucapkan salam. Tapi apakah kiranya saudara-saudariku sekalian mau mendengarkan jawaban dari dalam kubur? Tentu saja tidak mau, begitu ya. Terbayang ngerinya itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Segera kita kabur, begitu. Baik, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Yang saya hormati dan Allah muliakan sahabat saya, alhamdulillah Kang Sunyi Aji, juga seluruh keluarga besar Tridaya, juga adik-adikku sekalian, calon mahasiswa, mahasiswi perguruan tinggi negeri, semuanya rahimakumullah. Pertama dan yang lebih utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus mengukir prestasi dalam kehidupan ini. Ini adalah tanda syukur kita kepada Allah. Hidup ini harus meninggalkan karya terbaik. Kalau hidup kita cuma berpatokan kepada umur, selesai orang. Ya. Umur kita barangkali cuma 60, 70 tahun. Ya, 100 tahun sudah jarang orang. Kalau kita hanya berpatokan kepada umur, ya tidak panjang. Tapi kalau kita berprestasi, punya kreasi, punya karya dalam hidup ini, bisa memberi manfaat bagi banyak orang, nyawa boleh selesai, jasad boleh terkubur dalam tanah, tapi nama dikenang orang selamanya. Itu bisa dapat kita raih kalau saat hidup ini kita bekerja keras, kita berprestasi, kita meraih untuk apa yang menjadi mimpi-mimpi kita. Salawat beserta salam Allah mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan
kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku sekalian rahimakumullah, menjadi pejuang tangguh untuk menggapai PTN 2025. 7 kunci meraih mimpi. Ini luar biasa. Dalam suasana Ramadan, kita berpuasa, ini luar biasa. Maka 7 kunci meraih mimpi kita, meraih cita-cita kita, menempati urutan pertama, namanya M, miliki mimpi itu sendiri. Ini kita bisa belajar dari puasa. Rukun pertama puasa namanya adalah niat. Niat di dalam hati tempatnya. Perkara diucapkan hukumnya sunnah. Apa niat ini kalau kita terjemah? Tujuan, harapan, cita-cita, mimpi. Boleh diulang? Apa itu niat kalau kita terjemahkan dalam kehidupan kita? Niat adalah tujuan. Boleh ikut semuanya? Kita bersama-sama biar lebih semangat pada pagi hari ini. Tujuan. Baik, semuanya. Apa itu niat? Niat adalah tujuan. Kemudian harapan. Harapan. Kemudian cita. Kemudian tujuan, harapan. Benarnya oleh Allah lewat puasa Ramadan ini. Maka orang yang puasanya berhasil, hidupnya punya tujuan, punya harapan, punya cita-cita, punya mimpi di masa depan. Dia ingin jadi apa, ingin seperti apa. Kita rencanakan, kita planning. Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Begitu kata orang bijak. Nah, pastikan kita rencanakan. Kita ingin seperti apa di masa depan. Pastikan kita memiliki mimpi. Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah untuk meraih apa yang menjadi mimpimu. Apa yang menjadi cita-citamu. Mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan putus asa. Kembali ke awal, orang yang puasanya berhasil, hidupnya punya tujuan, harapan, cita-cita, punya mimpi. Saya dulu pernah mengajar di salah satu kampus di Kota Bandung. Begitu masuk, pertama kali mahasiswa-mahasiswi saya tanya, apa cita-cita kalian? Kebanyakan di antara mereka pada diam. Ada beberapa yang tunjuk tangan, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Tapi sebagian besar bingung tentang mimpinya, tentang cita-citanya. Nah, saya komentari, kata saya, hidup ini harus punya mimpi, harus punya cita-cita, harus punya tujuan. Orang kalau hidupnya tidak punya mimpi, tidak punya tujuan, tidak punya harapan, nggak punya cita-cita, hidupnya cuma sekedar hidup saja, kata orang Sunda itu, huai, maut, begitu ya. Hanya napas-napas saja, tak begitu lama mati, itu nggak punya semangat hidupnya. Maka ketika kita punya mimpi, ada semangat. Kita punya motivasi dalam hidup. Saudara-saudariku sekalian, tahadduts binikmah. Alhamdulillah, barangkali saya diberi kesempatan, udah kesekian kalinya barangkali di Tridaya ini untuk sharing motivasi. Alhamdulillah. Saya ini termasuk orang yang saya ini tidak cerdas lah barangkali. Kurang begitu cerdas. Kurang begitu bagus IQ saya. Tapi walaupun IQ saya nggak bagus, waktu dulu di Madrasah Aliyah itu saya dites IQ saya cuma 95-an lah. Tidak sampai 100. Gitu, tidak sampai 100. Tapi alhamdulillah masih bisa tetap ranking 1. Alhamdulillah bisa lulus dengan nilai baik, kemudian bisa daftar ke perguruan tinggi negeri, diterima dua-duanya, 2 perguruan tinggi negeri, daftar lewat jalur rapot, jalur prestasi. Waktu Madrasah Aliyah dulu, waktu SMA saya dulu ikut
berbagai perlombaan. Jadi ini menjadi kunci begitu ya adik-adikku sekalian. Selain kita berprestasi di delay rapot, juga sebisa mungkin kita upayakan kita menjuarai, ya, kita menjadi juara apa, ada ajang pidato, apapun itu, lomba apa, ada bidang olahraga, apapun itu, ini luar biasa ya. Ini bisa menjadi batu loncatan untuk kita diterima perguruan tinggi negeri tanpa tes, begitu ya. Alhamdulillah, dulu waktu saya daftar kedua perguruan tinggi negeri, salah satunya adalah UPI, begitu. Dulu belum musim online, begitu ya, belum musim online dulu. Dulu masih berkas begitu ya, rapot saya fotokopi begitu ya, kemudian sertifikat presiden, tinggal nunggu pengumuman. Alhamdulillah, jarak kurang lebih 1 atau 2 bulan waktu itu, saya buka internet, ada nama saya begitu ya, jalur bidik misi beasiswa bidik misi angkatan pertama tahun 2010 gitu ya. Padahal sebelumnya saya merasa ini otak saya tidak secerdas yang lain, tapi alhamdulillah bisa masuk perguruan tinggi negeri tanpa lewat tes, lewat jalur rapot dan prestasi-prestasi yang pernah diraih begitu. Maka ketika kita punya mimpi, maka langkah selanjutnya awali langkah. Miliki mimpi, awali langkah. Salah satu kita mengawali langkah adalah dengan rajin belajar, ikut berbagai perlombaan, mengumpulkan sertifikat-sertifikat prestasi. Itu bagian daripada kita mengawali langkah untuk menggapai apa yang dimimpikan oleh kita. Bahwa kita 5 tahun ke depan itu ditentukan bagaimana kita hari ini. Kalau hari ini kita malas, nggak disiplin, tidak disiplin kita, maka begitulah gambaran kita 5 tahun ke depan. Begitu kata para motivator tuh. Nah, maka pastikan kita punya, setelah kita memiliki mimpi, kita mengawali langkah. Banyak bergaul dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang baik, yang bisa mendukung mimpi-mimpi kita. Mulai kita jaga jarak dengan kawan-kawan yang barangkali hanya sekedar buang-buang waktu saja. Hanya sekedar buang-buang waktu saja. Miliki keinginan, awali langkah. Lalu poin yang ketiga yang harus kita miliki adalah selalu semangat dan istiqomah. Ini, jaga semangat itu. Hidup ini cuma 2 pilihan. Pilihan pertama, kerja keras di awal, susah-susah di awal, lalu kemudian bahagia di akhir. Atau yang kedua, persilahkan senang-senang di awal, foya-foya di awal, tapi susah di akhir. Ada orang komen, oh, saya mah mau senang di awal, senang di akhir. Tidak ada. Tidak ada. Orang-orang hebat, orang-orang sukses, itu rata-rata mereka memilih pilihan yang pertama. Kerja keras di awal, susah-susah di awal, lalu kemudian dia bahagia di akhir. Tahadus bin Nikmah, saya dari Lampung, dari Sumatera ke Bandung, jauh dari orang tua sejak lulus SD, di pesantren. Pahit itu rasanya, pahit. Pahit jauh dari orang tua. Pesantren di daerah Bandung Barat sana, saya kira pesantrennya sudah jadi. Ternyata pesantrennya belum jadi, masih merintis, ada di atas bukit. Kalau musim kemarau susah air, harus ngambil air itu dari bawah, dibawa ke atas, memakai timba. Pahit rasanya itu. Terkadang di tengah jalan airnya tumpah begitu ya. Akhirnya harus ngambil lagi dari bawah. Nah, tinggal nandean begitu, kalau bahasa Sundanya itu ditandean airnya itu. Mudah begitu, tidak harus ngambil air ke bawah. Tapi sulitnya itu kalau musim hujan itu berangkat sekolah. Air memang nggak susah, nggak harus ngambil air. Maka sepatu harus dijingjing begitu ya, harus digiwing bahasa Sundanya. Ya harus dilepas begitu ya, tidak dipakai sepatu, karena kalau dipakai bahasa Sundanya itu letakan begitu ya, jeblok begitu. Maka sampai sekolah cuci kaki, barulah dipakai sepatunya. Pahit ketika itu. Guru saya punya domba, punya kambing, ya diurus sama saya, berdua sama teman saya, sama-sama dari Lampung. Diurus dombanya itu, dimandian, ngarit begitu. Pahit ketika itu. Untung
Saudara-saudariku sekalian, khususnya adik-adikku sekalian, calon mahasiswa perguruan tinggi negeri ini luar biasa. Untung zaman itu belum musim HP. Tahun 2005 itu belum musim HP. Seperti sekarang. Kalau sudah musim HP, pasti saya sering teleponan dengan orang tua saya. Apa kata saya? Mah, tidak betah. Begitu. Pasti apa kata orang tua saya? Sudah pulang saja pulang. Nggak tahu jadi apa saya nasib saya di sana. Nah, dari situ bertahan sampai lulus SMP, bisa daftar lanjut ke Alia. Alhamdulillah bisa terus mempertahankan prestasi begitu. Fokus kepada sesuatu yang memang bidang kita. Ya. Saya barangkali lemah dibanding teman-teman saya yang lain dalam bidang matematika. Saya tidak secerdas teman-teman saya yang lain. Tapi saya maksimalkan pada potensi yang saya lebih bisa. Bidang-bidang keagamaan. Begitu. Maka saya masuk dulu di Aliyah jurusan agama. Begitu ya. Hadis, tentang fikih, tentang ilmu-ilmu sosial. Saya lebih di sana. Matematika yang kita tidak mampu. Maka terus gali kemampuan kita sesuai dengan bakat kita. Jangan paksakan singa untuk terbang. Gitu. Jangan paksakan ikan untuk bisa terbang, begitu. Kecuali ikan Indosiar barangkali ya. Mohon maaf. Jadi sesuaikan dengan bakat kita. Setelah kita memiliki mimpi, awali langkah. Selalu semangat dan istiqomah. Jaga semangat ini. Jaga semangat ini. Jangan pernah kendor. Pertahankan. Jadi hidup itu kembali ke awal. Hidup itu cuma dua pilihan. Apa tadi? Pilihan pertama, kerja keras di awal, tapi bahagia di akhir. Atau poya-poya di awal, senang-senang di awal, tapi balangsak atau sengsara di akhir. Kira-kira adik-adikku sekalian, pilih yang mana ini? Tentu diperlukan kerja keras di awal. Maka termasuk puasa ini luar biasa. Kata Rasul, lisaim farhatani. Bagi orang yang berpuasa, dua kebahagiaan. Luar biasa. Dua kebahagiaan. Berpuasa, berlapar kita. Maka endingnya apa? Mendapat dua kebahagiaan. Apa kebahagiaan yang pertama? Kebahagiaan pertama adalah bahagia ketika kita berbuka. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian, ketika berbuka, bungah tidak? Bahagia tidak? Bahagia tentunya. Kita bahagia. Wah, bahagia, senang, sesuatu yang sangat dirundikan untuk saat ini barangkali adzan maghrib begitu ya. Bahagia pertama adalah kebahagiaan bagi orang yang berpuasa adalah ketika kita berbuka. Berbeda dengan orang yang tak puasa, nggak ada bahagianya. Atau barangkali siang hari dia godin begitu ya, mokel puasanya. Nggak ada bahagia datang maghrib itu. Kebahagiaan yang kedua bagi orang yang berpuasa apa? Ketika berjumpa dengan Allah di surga. Ya, ketika berjumpa dengan Allah di surga. Di dunia kita belum bisa melihat Allah secara indrawi. Tapi nanti di surga, kenikmatan melebihi segala kenikmatan surga adalah ketika kita bisa memandang Allah secara langsung di surga. Itu kebahagiaan itu bisa diraih ketika kita di dunia kerja keras. Kita berpuasa, kita taat, begitu, melakukan ketaatan, bisa meninggalkan maksiat. Begitulah. Kehidupan ini cuma dua pilihan. Mau kerja keras di awal, bahagia di akhir, atau kita senang-senang di awal, tapi sengsara di akhir. Atau dalam istilah lain, hidup ini macam ada jamu, ada sirup. Ada jamu di sebelah kanan, ada sirup di sebelah kiri. Orang yang berpikir masa depan, maka dia akan pilih jamu. Jamu itu pahit ketika diminum. Tapi keesokan hari badan segar, linu-linu hilang. Tapi kalau dia pilih sirup, saat ini manis. Tapi keesokan hari barangkali bibir pada jontor. Begitu ya, serak, batuk, pilek. Gitu. Apa jamu itu? Disiplin. Apa jamu itu? Rajin belajar. Ikut les. Barangkali jamu itu pahit itu. Rajin bangun malam, tahajud. Kemudian baik kepada sesama. Tidak sombong. Barangkali itu jamu itu ya. Jamu.
Jamu pahit, tidak bobogohan wae kalau bahasa Sundanya, tidak pacaran. Di mana otaknya harus mikirin pacar begitu ya. Itu jamu itu. Begitu ya. Biarlah adik-adikku sekalian ini, para calon mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi negeri ini, nggak apa-apa. Jadi jomblo visabilillah. Jangan pacaran, itu jamu memang. Oh, Kabita lihat teman-temannya digandeng pacarnya, rangkali bobogohan wae. Oh, Kabita sebenarnya. Tapi kita bisa bertahan, mempertahankan prinsip luar. Jamu itu nanti akan dipertemukan dengan orang yang tepat di masa depan. Nah, jamu itu pahit. Tapi kalau kita pilih sirup, manis memang. Apa itu sirup itu? Nggak disiplin, manis barangkali. Nggak disiplin, hidupnya foya-foya, berkaitan tujuan, bergaul dengan orang yang salah. Hati-hati, itu barangkali sirup manis saat ini. Tapi madesu, masa depan suram. Nauzubillah. Tapi kalau kita pilih jamu, pahit dulu, kerja keras dulu, ya, disiplin luar biasa. Karena kita memiliki mimpi, maka insya Allah masa depannya dia akan bisa wisuda. Apa itu wisuda? Wilujeng sukses dunia akhirat. Oke, boleh tepuk tangan semua. Wisuda, wilujeng sukses dunia akhirat. Kenapa? Dia pilih jamu. Pahit, kerja keras dulu, disiplin dulu. Akhirnya dia bisa wisuda. Wilujeng sukses dunia akhirat. Amin. Nah, baik. Poin pertama, memiliki mimpi. Awali langkah, selalu semangat dan istiqomah. Lalu yang keempat, Allah sebagai tujuan utama. Apapun yang kita lakukan karena Allah saja. Insya Allah kita double pahala. Ya, dapat pahala dari Allah. Insya Allah cita-cita kita tercapai. Begitu ya, double pahala. Tapi kalau seandainya niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan karena Allah, karena hanya ingin dapat kerja, ingin dapat karir yang bagus. Kenapa kau pilih perguruan tinggi negeri misalnya? Oh, agar lebih hebat di masa depan, lebih sukses. Enggak ada karena Allahnya. Oke lah, cita-citanya tercapai. Tapi pahala dari Allah tidak dapat. Tapi Allah sebagai tujuan utama. Agar dunia kita dapat, akhirat kita pun dapat. Allah sebagai tujuan utama. Bersiap-siaplah untuk kecewa kita kalau dalam hidup ini tidak didasari niat karena Allah. Maka Allah sebagai tujuan utama. Seandainya kita berhasil, tidak sombong. Seandainya kita belum berhasil, kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, itu ya. Ini Tahadus bin Nikmah dulu waktu saya baru di UPI, saya tulis cita-cita itu sampai 100, gitu ya. Sampai 100. Sampai 100 cita-cita saya tulis. Nah, termasuk cita-cita yang ke-63, saya ingin mengikuti ajang MTQ nasional di Makassar, cabang Syarhil Quran. Dari 100 jadi puluhan terseleksi. Dari puluhan tinggal berdua, saya dengan kakak tingkat saya. Ternyata, begitu ya. Oh, yang lolos adalah kakak tingkat saya, alhamdulillah. Beliau lolos untuk mewakili UPMTQ nasional di Makassar, cabang Syarhil Quran. Apa yang terjadi? 1 bulan kemudian, saya ditelepon oleh ketua jurusan. Saudara Anom, ya Bapak, ke Brunei, begitu ya. Nggak jadi ke Makassar saya, jadinya ke Brunei. Jadinya ke Brunei. Jadi tidak kecewa. Seandainya cita-cita kita yang ini belum berhasil, barangkali jalur yang lain. Seandainya adik-adikku sekalian belum berhasil di jalur rapot, ada di jalur, bisa pakai jalur yang lain. Gitu. Terus mencoba, begitu ya. Mencoba. Terus dasari karena Allah. Gitu ya. Dasari karena Allah. Jadinya ke Brunei, plus di tahun 2013 bisa mewakili UPI MTQ nasional di Padang. Kalau yang tadi di Makassar nggak bisa lolos, di Padang
cabang karya tulis ilmiah. Alhamdulillah masuk. Alhamdulillah masuk sebagai finalis. Kemudian tahun 2014 ke Brunei yang kedua kalinya, plus di tahun 2014 di tahun yang sama bisa ke Malaysia, negerinya Upin Ipin barangkali ya. Di Indonesia sering jumpa lihat Upin Ipin, tapi di sana tak jumpa Upin Ipin. Alhamdulillah di Malaysia dapat juara gitu, yang tadi yang ditampilkan itu pidatonya. Saya cuma pidato 7 menit. 7 menit saya pidato. Tapi apa persiapannya? 4 bulan. Pidato cuma 7 menit, tapi persiapannya 4 bulan. Gitu. Jadi semakin kita bekerja keras, ya, maka semakin indah ketika kita meraih apa yang menjadi mimpi kita. Maka saya menangis ketika pegang piala itu, terbayang kerja kerasnya. Barangkali berkah juga waktu ngangon domba dulu, ikut guru ngaji begitu. Barangkali ada berkah dari sana juga. Pidato 7 menit, alhamdulillah hadiahnya itu $7.000 Amerika. Pakai dolar. Saya tukar ke nilai rupiah, dapat 80 juta kurang lebih. Alhamdulillah itu bisa jadi modal nikah. Alhamdulillah. Itu saya rasakan ya, karena ada kerja keras begitu. Ada effort yang benar-benar kita maksimalkan di sana. Ya, Allah sebagai tujuan utama. Ya, jadi enggak berhasilnya satu ke Makassar. Cita-cita yang ke-63 itu. Ke Makassar enggak jadi. Tapi Allah gantinya berapa? 4. Allah ganti 4. Ke Brunei 2 kali, gitu ya. Ke Brunei 2 kali, ke Padang, MTQ Nasional, plus ke Malaysia. Alhamdulillah. Jadi seandainya apa yang kita inginkan, mimpikan itu belum sesuai dengan harapan kita, maka barangkali Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Jadi ada 4 macam cita-cita, harapan, doa itu. Pertama, doa atau cita-cita dikabulkannya cepat. Yang kedua, doa, harapan, cita-cita dikabulkannya menunggu waktu yang tepat. Nabi Musa, jarak antara doa dan dikabulkannya 40 tahun lamanya. Nabi Musa, ya. Jarak doa dan dikabulkannya 40 tahun kemudian. Yang ketiga, seandainya doa, harapan, cita-cita kita tidak dikabulkan, barangkali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, gitu ya. Dengan mengganti dengan yang lebih baik. Macam tadi nggak dikabulkan, yang ke Makassar Allah ganti 4, gitu ya. Ke Padang, ke Brunei 2 kali plus ke Malaysia. Lalu yang keempat, seandainya tidak dikabulkan di dunia, kita sudah kerja keras luar biasa, maksimalkan ikhtiar kita, tapi ternyata belum berhasil, Allah akan mengabulkannya di akhirat. Hingga dulu kami di pesantren mengkaji kitab Tanbihul Ghafilin. Ada riwayat hadis mengatakan ada manusia di akhirat membuka catatan amalnya. Betapa kaget-kagetnya mereka. Ya Allah, ini pahala dari mana? Ya Allah, ini kebaikan dari mana? Banyak mereka kaget. Lalu jawab Allah, hai hambaku, itu adalah akibat doa-doamu, harapanmu, cita-citamu yang tidak aku kabulkan di dunia, sekarang aku kabulkan di akhirat. Sehingga karena melihat betapa besar pahalanya di akhirat, sampai orang ini berhayal, ya Allah, seandainya saya tahu betapa besar pahala yang diberikan akibat doa-doa yang nggak dikabulkan di dunia, lebih baik saya dikabulkannya di akhirat saja ya, agar dapat pahala yang begitu besar. Jadi orang beriman tidak pernah ada kosakata gagal, gitu ya. Tidak ada doa yang nggak terkabul. Semua doa dikabulkan. Kalau tidak pada waktu, tidak secara cepat, barangkali menunggu waktu yang tepat, atau diganti dengan yang lebih baik, atau dikabulkannya di akhirat, gitu ya. Terus kita semangat untuk meraih apa yang menjadi mimpi kita. Miliki mimpi itu sendiri. Awali langkah, selalu semangat dan istiqomah. Allah sebagai tujuan utama. Maka orang beriman dia mengenal 5 konsep kerja. 5 konsep kerja. 1, kerja keras. 2, kerja cerdas. 3, kerja berkualitas. 4, kerja tuntas. Yang kelima, kerja ikhlas. Ini kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas karena Allah sih. Jadi kita pasrahkan kepada Allah. Orang Jepang barangkali hebat, disiplin tinggi luar biasa, semangat luar biasa. Tapi mereka hanya cuma punya 4 sistem kerja saja. Kerja keras, oke. Kerja cerdas, oke. Kerja berkualitas, oke. Kerja tuntasnya, oke. Tidak mengenal konsep kerja yang kelima. Kerja ikhlas.
Maka ketika mereka gagal, tidak bisa meraih apa yang menjadi mimpinya, apa yang menjadi cita-citanya, banyak di antara mereka bunuh diri. Bahkan dalam satu artikel yang saya baca itu, di Jepang konon 100 orang mati bunuh diri per hari. Karena tidak mengenal konsep kerja yang kelima, kerja ikhlas. Allah sebagai tujuan utama. Lalu yang kelima, not spoil, tidak manja. Tidak manja. Mandiri. Kerja keras. Tidak manja. Tidak selalu tidak selalu Apa yang bisa kita lakukan, kita coba lakukan. Lalu yang keenam, orang tua taati dan hormati. Orang tua, guru, taati dan hormati. Rogima anfu, celaka orang, kata Nabi. Rasul menyebut sampai 3 kali. Celaka orang, celaka orang, celaka orang. Sahabat berkomentar, ya Rasul, siapa orang yang celaka itu? Orang yang mendapati 2 orang tuanya masih hidup. Atau salah satunya masih hidup. Tapi tidak menyebabkan dia bisa masuk surga. Itulah orang yang celaka, itulah orang yang rugi. Sebab berbuat baik kepada orang tua, itu bisa menjadi jalan masuk surga. Baik surga dunia, kebahagiaan dunia, lebih-lebih surga akhirat, kebahagiaan hidup di akhirat. Termasuk orang tua kita adalah guru kita. Maka ada orang tua biologis, ada orang tua ideologis. Orang tua biologis adalah orang tua kita. Di rumah ada orang tua ideologis. Siapa mereka? Guru-guru kita yang memberikan kita ilmu luar biasa. Maka kunci sukses adalah guru, hormati, taati. Lalu yang terakhir, menyerahkan semuanya kepada Allah. Konsep tawakal. Jawab, saya ingin sampaikan satu kisah hikmah. Ini konon katanya dari kisah nyata yang saya baca dari salah satu buku, yaitu tentang kisah seorang nenek penjual tempe. Satu saat ada seorang nenek-nenek penjual tempe, malam hari dia membungkus kedelai ke dalam plastik. Selesai itu langsung dia berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Ya Allah, semoga besok pagi ini bisa segera berubah menjadi tempe. Karena kalau enggak berubah jadi tempe, saya takut tidak laku dan saya tidak bisa makan esoknya. Selesai sholat, dia berdoa macam itu, kedelainya jadi tempe. Selesai dia bangun malam tahajud, berdoanya sama, ya Allah, kedelainya jadi tempe. Selesai subuh, terus berdoanya, kedelainya jadi tempe. Dan dia masukkan ke dalam wadah keranjang begitu. Untuk dia bawa ke pasar. Sepanjang perjalanan menuju pasar, nenek-nenek ini terus doanya, ya Allah, kedelainya jadikanlah tempe, ya Allah, terus selalu. Munajatnya itu seperti itu. Sampai dia di lapak tempat dia dagang, dia belum berani membuka keranjangnya yang berisi tempe itu. Kira-kira jam 7 baru dia berani buka. Ya Allah, kedelainya jadi tempe. Begitu dibuka, jereng, masih berupa kedelai. Ya Allah, kabulkanlah doaku, semoga kedelainya bisa jadi tempe. Dia tutup lagi. Jam 9 pagi dia berdoa lagi. Ya Allah, semoga kedelainya jadi tempe. Dia buka jam 9 pagi, masih berupa kedelai juga. Jam 12 siang dia buka lagi, masih berupa kedelai juga. Belum berubah jadi tempe. Apa yang terjadi? Dia pasrah saja. Ya Allah, berikanlah penyelesaian yang terbaik. Begitu ini. Tawakal. Begitu. Jadi kita tidak egois, inginnya ini kedelai jadi tempe, tapi minta penyelesaian yang terbaik. Ya Allah, pasrah. Saya sudah berusaha, sudah berikhtiar semaksimal mungkin barangkali. Berdoa sudah, ini ikhtiar, kedelainya dimasukkan, ini sudah. Saya minta ya Allah penyelesaian yang terbaik. Apa yang terjadi? Di seberang pasar itu ada seorang ibu-ibu, orang kaya barangkali, turun dari mobil Fortuner, begitu. Turun, ibu kaya ini keliling pasar, mencari-cari
orang yang menjual tempe, tapi dia cari tempenya yang belum jadi. Ternyata ketika nenek ini sedang nunutan, barangkali dikagetkan, "Nek, ya Bu, ada apa? Apakah nenek ini menjual tempe yang belum jadi?" Wah, seperti kabentar gelap gitu ya. Seperti kesambar halilintar barangkali nenek ini. "Ya Allah, jangan kau kabulkan doaku ya Allah." Tadi inginnya kedelainya segera jadi tempe. Tapi begitu mendengar pertanyaan ini, ya, apakah nenek menjual tempe yang belum jadi? Seketika dia, "Iya Bu, saya menjual tempe yang belum jadi." Luar biasa. Seketika diborong habis tempenya, nenek ini penasaran bertanya, "Bu, kenapa ibu ini membeli tempe yang belum jadi? Biasanya orang kalau beli tempe, tempe yang sudah jadi. Kenapa ibu beli tempe yang belum jadi?" Apa jawab ibu kaya ini? "Nek, saya punya anak yang kuliah di Amerika. Anak saya makanan kesukaannya tempe. Kalau saya beli tempe yang sudah jadi, saya kirim ke sana, busuk sampai sana. Maka saya beli tempe yang belum jadi. Agar begitu dikirim ke sana, pas sampai sana jadi." Begitu. Nah, jadi, "Ana inda zonni abdibi." Begitu kata Allah dalam hadis qudsi. Aku bergantung bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau hambaku berprasangka buruk, mungkin begitulah aku. Tapi kalau hambaku berprasangka baik, ya baiklah aku. Nah, maka konsep tawakal. Oke, kita punya usaha. Allah punya takdir, tapi kita punya usaha. Gitu ya. Kita usahakan dulu apa yang menjadi ranah kita. Perkara nanti apa yang terjadi di masa depan itu urusan Allah. Kita pasrahkan kepada Allah. Sebagai orang beriman, kita mengimani qada dan qadar. Rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Takdir Allah baik ataupun buruk. Nah, pada intinya semua takdir itu baik. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik, saudara-saudariku sekalian yang Allah muliakan, itulah saja barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, jadi saudara-saudariku sekalian, alhamdulillah 7 poin tadi sudah saya buat sebagai buku begitu ya. Barangkali di antara saudara-saudariku sekalian ada yang ingin mendalami 7 kunci meraih mimpi. Tadi hanya sekilas-sekilas saja yang saya sampaikan. Itu saya tulis dalam buku saya ini 7 kunci meraih mimpi. Maka barangkali ada yang perlu atau barangkali mau sekalian infak ke pesantren lewat buku ini, boleh. Begitu, nanti kontak nomor saya. Baik, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, kami persilahkan. Ya. Teman-teman adik-adik di sini tuh kan sebentar lagi tuh akan menghadapi pengumuman Pak Ustadz ya, untuk yang eligible jalur rapot SNBP tanggal 18 hari Selasa nanti. Mungkin banyak juga yang galau ya, yang berharap, mungkin juga ada yang apa sih perasaannya untuk menghadapi tanggal 18 ini, sementara itu di tanggal 23 April. Jadi artinya untuk rekan-rekan yang nanti mungkin ya kan galau, mungkin dinyatakan mungkin nanti belum diterima jalur rapot, mungkin ada perasaan kecewa, mungkin ada perasaan down ya Pak Ustadz ya. Nah, mungkin dengan ini kiranya Pak Ustadz bisa. Jadi mohon kiranya Pak Ustadz untuk memimpin doa mungkin Pak Ustadz. Ya, boleh. Boleh. Mari kita tundukkan kepala ya, tundukkan hati juga. Kita akan berdoa bersama-sama agar semuanya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku sekalian, rahimakumullah, kita sudah berusaha maksimal barangkali. Tinggal kita berpasrah kepada Allah, minta yang terbaik. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang terjadi nanti, kita terima dengan lapang dada bahwa itu adalah takdir yang terbaik. Jangan pernah putus asa. Kecewa pasti ada, gitu ya. Tapi bagaimana kita terus sangka baik bahwa Allah akan memberikan takdirnya yang terbaik. Apapun yang kita inginkan, belum tentu Allah kabulkan. Tapi Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Saya banyak mengalami hal-hal yang barangkali ketika ikut bagi
banyak kadang sering gagal begitu ya. Tapi itu semakin kita termotivasi untuk terus mencoba. Tapi mudah-mudahan saudara-saudariku sekalian yang telah daftar baik jalur rapot nanti mudah-mudahan bisa diterima dengan yang terbaik, mendapatkan perguruan tinggi negeri impiannya masing-masing gitu ya, dan bisa mengukir prestasi di sana. Mari sejenak kita mundukkan hati dan pikiran kita, sama-sama bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wal mu'minatil ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa seluruh saudara-saudari kami semua ya Allah. Yang di dalam rahimnya, dialah ibu kami Allah, yang melahirkan kami antara hidup dan mati, bersatu antara keringat, darah, dan air mata dilahirkannya kami ke dunia. Ayah kami yang mencari nafkah untuk membesarkan kami, kedua orang tua kami. Jika mereka masih ada ya Allah, mohon panjangkanlah usianya dalam ketaatan kepadamu. Namun jika mereka sudah tiada ya Allah, mohon tempatkanlah mereka di tempatmu yang terbaik. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan sepenuh hati. Kumpulkanlah kami ini semua di dalam surgamu ya Allah. Dalam surgamu bersama orang-orang yang kami cintai. Bersama ibu kami, ayah kami, saudara-saudara kami, kawan-kawan kami semua berkumpul di dalam surgamu ya Allah. Mohon jangan sampai ada di antara kami ini yang masuk ke dalam neraka-Mu. Demi Allah di neraka walaupun sebentar kami tak sanggup. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan sepenuh hati. Di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Kabulkanlah segala hajat kami, keinginan kami, harapan kami ya Allah. Semoga para adik-adik kami ini yang mendaftar ke perguruan tinggi negeri ya Allah, diterima dengan sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan di perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan ya Allah, dan mereka bisa mengukir prestasi di sana. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan sepenuh hati ya Allah. Selalu berikanlah semangat kepada mereka ya Allah, untuk terus disiplin, untuk terus belajar, bekerja keras untuk meraih apa yang menjadi mimpi-mimpi mereka. Hingga pada akhirnya mereka menjadi manusia-manusia yang penuh manfaat bagi kehidupan ini ya Allah. Bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk masyarakat, untuk bangsa, negara, agama. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan sepenuh hati. Ringankanlah langkah kaki kami untuk melangkah ke tempat-tempat kebaikan ya Allah. Ke majelis ilmu, ke tempat belajar, silaturahmi, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Tangan kami bimbinglah ya Allah, agar menjadi tangan yang banyak memberi daripada meminta. Tangan yang banyak berkarya dalam kehidupan menolong sesama. Ya Allah, jadikanlah kami semua ya Allah, manusia-manusia yang hidupnya bisa memberi manfaat bagi kehidupan. Mohon jangan sampai ya Allah, jangan sampai kami menjadi sampah bagi kehidupan, yang hidupnya hanya menjadi beban bagi orang lain. Na'udzubillah. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan sepenuh hati Allah. Mata kami bimbinglah agar melihat hanya yang baik-baik saja. Telinga kami bimbinglah ya Allah, agar mendengar yang baik-baik saja. Lisan kami ya Allah bimbinglah agar selalu berucap yang baik-baik saja. Ampuni jika lisan ini pernah menyakiti hati guru kami, pernah menyakiti hati orang tua kami, pernah menyakiti hati kawan kami. Ampuni Allah. Lisan kami bimbinglah agar selalu berucap kata-kata yang penuh hikmah dan penuh makna. Ya Allah, sebagaimana kami ingin di ujung kehidupan kami, lisan kami ini bisa ringan berucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbana, kami bermohon kepadamu dengan sepenuh hati. Berikanlah kami bahagia hidup dunia, bahagia juga hidup di akhirat ya Allah. Selamatkanlah kami dari azab neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, kabulkanlah segala apa yang kami harapkan, yang kami cita-citakan ya Allah, yang itu terbaik menurut-Mu. Allahumma ya Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan sunyo saya mohon maaf juga kepada semuanya. Kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah Pak wabarakatuh. Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama. Ustadz ya. Sama-sama, Mudah-mudahan kan? doanya Sama-sama. dikabulkan semuanya Sama-sama. Ustadz. Adik-adik semua mudah-mudahan sangat-sangat termotivasi ya di pagi ini menuju siang ini untuk menghadapi ujian yang akan menghadapi ujian nanti UTBK, dan untuk yang menghadapi pengumuman SNBP mudah-mudahan dilapangkan ya. Apapun nanti pengumumannya, hasilnya itu adalah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita semua. Ya, Terima kasih banyak teman-teman kau. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan ucap dan sikap dari saya hari ini. Mohon maaf. Kita tutup dengan pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.